kita tundukkan kepala. Bapa di surga, malam ini kami mau belajar kebenaran. Jadikan malam ini malam yang penuh dengan kebenaran. Agar jiwa kami dipuaskan. Sebab kami hidup tidak hanya dengan roti saja. Kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati program ini. Tuhan jadikan alat agar banyak orang dicerahkan, dibukakan pikirannya, dibukakan wawasannya, agar tidak statis, agar maju di dalam Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sesi ke-41 ini, temanya adalah pencobaan bagi Yusuf. Nah, sebagian kita tentu tahu berbagai cerita ini. Tapi mari kita gali lebih dalam lagi, dan kita akan belajar dari teks-teks ini. Apa yang dapat kita ambil hikmatnya? Kalau kita belajar dengan teliti, maka kita akan dapatkan banyak hikmat juga di sana. Oke, nah, meskipun silsilah Mesias itu nanti akan melalui Yehuda. Ini gambar garis yang merah tebal ini. Dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub, kemudian turun ke Yehuda. Nanti Yehuda dan seterusnya. Tetapi malam ini kita akan membahas tentang Yusuf. Karena cerita tentang Yusuf ini istimewa. Ya, Yusuf adalah keturunan dari Yakub yang didapatnya dari Rahel. Yusuf inilah yang nantinya menjadi keturunannya menjadi dua suku, yaitu Manasseh dan Efraim. Ya. Nah, sedangkan saudaranya yang satu bapak satu ibu, Rahel, itu Benyamin, adiknya itu Benyamin. Ya, ini adalah skema dari silsilah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terakhir kita sudah belajar bagaimana saudara-saudara Yusuf melakukan konspirasi, persekongkolan. Yusuf yang sudah dijual ke Mesir, dijual kepada orang-orang Ismail, jubahnya dilepas, jubah yang sangat mahal dan maha indah terjemahannya, itu dilepaskan dan dicelup ke darah kambing. Tujuannya supaya nanti ditujukan kepada Yakub, ayah mereka. Sehingga Yakub mengira bahwa Yusuf pasti sudah dimakan binatang buas. Sehingga mayatnya juga tidak dicari lagi. Ini konspirasi sangat jahat loh sebenarnya. Kakak-kakaknya Yusuf ini kakak-kakak tiri semua ini. Ini sangat jahat loh. Waduh, mengapa ya ada pembunuhan terhadap saudara sendiri ya? Tapi kita tidak heran, mengapa? Karena sejak keluar dari Eden, sudah terjadi pembunuhan juga. Kain membunuh Habel, padahal itu kakak adik loh. Waduh. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah Yakub melihat jubah Yusuf yang bersimbah darah itu, Yakub sangat bersedih hati. Sedihnya luar biasa. Di dalam Kejadian 37 ayat 35 disampaikan di situ bahwa kalimatnya begini. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku, sampai ketemu dengan Yusuf ke dalam dunia orang mati. Ini suatu ekspresi yang akan dibawa mati. Yes, kita tahu bahwa Yakub sangat mengasihi Yusuf selama ini. Yusuf sampai yang memiliki jubah istimewa itu adalah Yusuf. Bayangkan bagaimana kakak tertuanya dengan hak kesulungannya nggak dianggap sama Yakub. Dia lebih sayang
pilih kasih pada Yusuf. Jadi kalau Yusuf kemudian mati, perkiraan dia ini secara mengenaskan demikian, ia sangat amat sedih. Dalam kesedihannya Yakub, sementara itu Yusuf menuju Mesir karena sudah di tangan orang-orang Ismail. Dan akhirnya ia dijual kepada Potifar. Dan Yusuf bekerja di rumah Potifar sebagai budak. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peta ini, Bapak Ibu tentu ingat di sesi-sesi kita yang lalu, di mana Yusuf diutus oleh Yakub ke Shechem, ya, dari Beersheba ke Shechem. Ini petanya nih. Tapi di Shechem, Yusuf tidak menemui saudara-saudaranya. Lalu ada yang memberitahu bahwa saudaranya ada di Dotan. Jadi Yusuf berjalan kemudian ke Dotan. Disitulah terjadi peristiwa itu, tragedi itu. Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian tidak jadi. Dibuang ke sumur, diambil lagi, lalu dijual kepada orang yang lewat, orang Ismail. Dari situlah Yusuf diangkut ke Mesir sebagai budak. Nah, ini rutenya. Bapak Ibu perhatikan garis merah ini, menelusuri pantai ini, melewati seluruh Kanaan, lalu sampai di tanah Goshen, lewat, dan akhirnya sampai di On. Ya, ini rutenya Yusuf ketika dijual. Oke. Nah, ini rute versi lain. Sama, dari Dotan menuju On. On itu Heliopolis. Zaman dulu sebutannya Heliopolis. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Akhirnya Yusuf dibeli dari orang Ismail oleh Potifar. Seorang Mesir. Potifar itu orang Mesir. Pegawai istana Fir'aun. Kepala pengawal raja. Kejadian 39 ayatnya yang pertama. Terakhir di sesi yang lalu kita sudah sampai kejadian pasal 37 sampai pasal ayat terakhir. Sedangkan pasal 38 cerita soal lain, Yehuda dan Tamar. Yang akan kita bahas di sesi mendatang, di minggu depan, Rabu depan. Tentang perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat ini menarik nanti. Ya. Dan itu lewat begitu saja kalau orang membaca tidak secara Alkitabiah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan Potifar ini, itu pegawai istana, kepala pengawal raja. Bapak Ibu mesti punya bayangan, pengawal raja itu tugasnya apa? Mengamankan raja. Jadi kalau zaman sekarang itu security, pengawal, security. Nah, Potifar kepalanya security. Diingat ya Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf bekerja pada Potifar yang kepala security. Kepala militernya lah begitu kalau zaman sekarang. Itu Potifar. Ya. Jadi jabatannya lumayan tinggi. Kepalanya dari security. Di istana loh ini, bukan di desa. Ya. Di istana. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dia memegang kekuasaan soal security di istana. Ia membeli seorang budak, Yusuf, budak Ibrani. Ya. Di ayat kedua, Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Meskipun Yusuf mengalami tragedi, waduh, Yusuf ini biasa disayang loh di rumah oleh ayahnya. Anak kesayangan. Dianiaya sama kakak-kakaknya.
dibuang ke sumur, lalu dijual sebagai budak. Waduh, ini tragedi loh. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Akhirnya ada di rumah Potifar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, semua terjemahan sama. Saya sudah periksa. The Lord was with Joseph. Jadi Tuhan menyertai Joseph atau menyertai Yusuf. Sehingga ia selalu berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Akhirnya ia hidup atau tinggal di rumahnya Potifar. Jadi kalau dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, itu artinya Tuhan berkenan kepada hidupnya Yusuf. Bukan sembarangan loh. Kalau Tuhan berkenan itu, nggak mungkin Tuhan berkenan pada orang berdosa, nggak mungkin. Jadi bukan Tuhan memilih Yusuf sembarangan, enggak, karena Tuhan berkenan kepada Yusuf. Yusuf bisa nih, aku mau menyertai dia, begitu. Ya, jadi nggak sembarangan, bukan takdir, bukan, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 3 sampai 6, ini kisahnya coba kita baca perlahan-lahan ya. Jadi Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 6. Setelah dilihat oleh tuannya, setelah dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Potifar mengasihi Yusuf. Dia sayang sama Yusuf. Karena Yusuf rajin mengerjakan apa saja berhasil. Bagus. Kompeten. Ya, kerja keras. Jadi Potifar sangat mengasihi Yusuf. Sehingga Yusuf boleh melayani dia. Melayani langsung. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu bayangkan baik-baik. Jadi Potifar lihat Yusuf itu kok baik ya, kerjanya bagus, sopan, setia. Jadi Potifar jatuh hati. Yusuf dipercaya untuk memegang, diberi kuasa atas rumah Potifar. Ya, jadi Yusuf dikasih kuncinya lah. Rumah ini kamu yang urus, Yusuf. Dengan segala milik yang lain. Semua asetnya, semua aset Potifar yang ngurus Yusuf. Jadi Yusuf ini hebat juga ini, masih muda tapi sudah bisa memimpin, memanage sebagai manajer dan pemimpin di rumah itu. Ayat kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, rumah Potifar. Mengapa? Karena Yusuf, bukan karena Potifar. Ya, ada Yusuf di rumah itu Tuhan berkati. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf yang pegang semuanya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi bisa dibayangkan, Bapak Ibu, Potifar sangat mempercayai Yusuf. Semua diserahkan kepada Yusuf supaya diatur. Potifar nggak ikutan apa-apa. Ini menunjukkan suatu kepercayaan sangat luar biasa. Artinya Potifar melihat Yusuf bisa dipercaya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu manis dan elok parasnya.
ganteng, sehingga orang suka melihatnya. Potifar sangat mengasihi Yusuf, ya. Tetapi, nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu ayat 5 tadi ya. Ada istilah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf loh. Kalau nggak ada Yusuf, nggak diberkati Potifar. Nah, ya, perhatikan situasi yang sama terjadi dulu ketika Yakub, ayahnya Yusuf, hidup dan bekerja bagi Laban. Maka Tuhan memberkati Laban karena Yakub. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita orang percaya mempunyai, atau bukan orang percaya juga, mempunyai perusahaan sangat besar, ya harus memberkati. Khususnya anak Tuhan, orang percaya. Khususnya yang ada hubungan dengan keselamatan, dengan pekerjaan Tuhan. Ini dia, Tuhan selalu konsisten, selalu memberkati. Kenapa? Karena ada orang percaya di situ. Ya. Jadi kalau kita ingat lagi, mundur lagi ke nenek moyangnya. Di Kejadian 12 ayat 3, sudah kita bahas ini secara khusus. Aku, di situ Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini Tuhan bicara terhadap Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ini prinsip umum rupanya. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang bisa dipakainya sebagai saksinya sampai ke ujung bumi. Tuhan pasti memberkati bahkan bukan orang percaya yang baik terhadap orang percaya, yang memberkati orang percaya. Tuhan tentu berbuat baik. Begitu. Tapi kalau orang menghina, mensabotase, nggak usah mensabotase lah, menganggap ringan pekerjaan Tuhan saja, anggap enteng gitu. Tuhan akan mengutuknya. Ya, ini nggak main-main. Nah, ini prinsip umum karakter Tuhan itu membela pekerjaannya habis-habisan. Kalau ada orang yang jahat, tunggu. Disapu oleh Tuhan nanti. Dikutuk selama hidupnya. Kalau hidupnya kaya raya dan kelihatan sehat, belum tentu itu tanda bahwa ia diberkati. Kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya, itu kutuk namanya. Kekayaannya merupakan kutuk. Tapi kalau Tuhan berkenan, kekayaannya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Khususnya untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Rupanya, bukan hanya Potifar yang suka kepada Yusuf, tetapi istri Potifar sangat suka Yusuf. Dia lihat Yusuf masih muda ini, energik, tampan, manis rupanya, dan sukses, cekatan, kompeten, seperti seorang manajer muda begitu. Waduh, istrinya melihat Potifar mungkin sudah tua ya, lihat Yusuf ada di rumahnya, cekatan, semua beres, Yusuf pintar sekali. Rupanya ia jatuh hati juga terhadap Yusuf. Nah, inilah yang menjadi pencobaan kepada Yusuf. Pencobaan datang. Kejadian 39 ayat 7 sampai 8. Selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar, memandang Yusuf dengan birahi. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Dengan birahi. Alkitab itu kalau menulis, itu jujur apa adanya. Tidak usah ditutup-tutupi. Karena memang kejadiannya demikian. Jadi bukan mau cerita soal porno, bukan. Memang kejadiannya demikian. Istri Potifar melihat Yusuf, dia birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tidur di sini
konotasinya adalah berhubungan seks, bersetubuh. Jadi Yusuf mau diajak bersetubuh oleh istri tuannya. Karena istri tuannya birahi. Waduh, kalau kita lihat teks aslinya, itu menjelaskan begini, matanya terbuka. Gitu. Nah, itu suatu ungkapan ia birahi. Makanya kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru, Tuhan memberikan satu hukum, masih ingat Bapak Ibu? Kalau engkau memandang wanita dan mengingininya, maka kau sudah berzina dalam hatimu. Memandang wanita, ingat, dari mata. Artinya birahi. Kalau kamu memandang wanita dan birahi, kamu sudah berzina dalam hatimu. Memandang wanita nggak apa-apa. Sebagai teman, sebagai saudara, tapi bukan birahi. Kecuali sama istri sendiri, ya itu nggak masalah. Ya. Tapi ini istri Potifar ini, waduh, dia rupanya sudah kepengen sama Yusuf. Tetapi Yusuf menolak, perhatikan baik-baik. Dan berkata kepada istri tuannya itu, harus teliti Bapak Ibu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Semuanya sudah diserahkan kepada aku. Nah, gitu ya, cerita Yusuf ini. Tapi kemudian di ayat berikutnya, dikisahkan begini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Rupanya istri Potifar itu tiap hari membujuk Yusuf. Digoda terus Yusuf. Padahal Yusuf waktu itu umurnya masih muda. Belum sampai 20 tahun. Ingat, Yusuf ketika dijual umurnya 17 tahun. Jadi biasanya anak muda itu tidak berpikir panjang. Dan nafsunya masih besar. Mudah jatuh. Tapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Yusuf menolak habis-habisan. Ini luar biasa ini. Bapak Ibu tahu nggak? Banyak anak muda ketika di masa mudanya itu jangankan digoda, ia mencari godaan. Nggak ada yang goda padahal. Ia bermain pergaulan bebas sehingga akhirnya kena HIV yang tidak bisa disembuhkan. Banyak anak-anak muda jatuh ke dalam dosa seks, ke dalam narkoba. Waduh, banyak sekali. Dan biasanya kalau sudah terjunnya terlalu jauh, bisa kena HIV, nggak bisa sembuh. Kalau narkoba, syarafnya rusak. Masa depan kelam. Karena rusak syarafnya kena narkoba. Ya. Makanya anak muda, Yusuf ini salah satu yang perlu diteladani. Ia masih muda tapi integritasnya luar biasa. Di rumah itu tidak ada orang. Ia yang paling berkuasa. Tapi ia menolak tawaran istri Potifar ini. Kita tidak tahu bagaimana cara istri Potifar ini membujuk Yusuf. Tapi dalam kalimat ini dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Waduh, pasti berat ujiannya. Oke. Nah, ayat berikutnya. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Hari itu, mengapa tidak ada di rumah semua, kita tidak tahu. Kemungkinan istri Potifar yang mengatur supaya semua nggak ada di rumah. Mungkin ia sudah berencana, kita tidak tahu. Ya, tapi kalau melihat sepak terjangnya selama ini, jangan-jangan itu modusnya si istri Potifar. Nah, di ayat 12 dikatakan demikian. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku.
Heran ya ada perempuan seperti ini, yang diomongin cuma tidur melulu dari tadi. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan, baju zaman dulu kan nggak begini, seperti baju zaman sekarang. Bajunya Yusuf itu jubah. Jadi kalau jubah itu dipegang lalu ditarik, lalu Yusuf lari, jangan-jangan Yusuf larinya telanjang, atau setengah telanjang minimal. Jubahnya ditarik. Wah, ini pelecehan seks, pelecehan seksual oleh istri Potifar. Waduh. Oke. Yusuf menolak berbuat dosa. Tapi yang terjadi apa? Istri Potifar mungkin ingin menutupi salahnya juga, malu dan gengsi ya. Ia memfitnah Yusuf habis-habisan. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar karena menolak permintaannya itu. Ia bahkan dituduh melakukan sexual harassment atau pelecehan seksual. Dituduh ingin memperkosa istri Potifar. Mendengar hal itu Potifar sangat-sangat marah. Coba, istri Potifar memfitnah Yusuf, katanya Yusuf yang mau memperkosa dia. Kebalik ya, Yusuf yang mau diperkosa oleh istri Potifar. Tapi istri Potifar membalik cerita itu kepada Potifar. Sehingga Potifar sangat marah. Ya, istri Potifar ini memberikan bukti bahwa ini jubahnya Yusuf. Padahal ia yang narik bukan. Tapi ia cerita, Yusuf lari setelah aku teriak-teriak. Mau diperkosa katanya. Waduh, bahaya memang. Dengan demikian, si istri Potifar ingin melampiaskan kekesalannya sama Yusuf. Supaya suaminya marah. Bapak Ibu ingat, Potifar adalah kepala security, kepala militer di istana. Kepala keamanan. Bayangkan kalau kepala keamanan marah terhadap budaknya. Sebenarnya seorang budak itu kalau dibunuh oleh tuannya, tidak ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Itu boleh. Zaman itu ya. Jadi sebenarnya Yusuf bisa dibunuh sama Potifar. Tapi apa yang dilakukan oleh Potifar? Coba kita baca. Kejadian pasal 39. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Potifar marahnya seperti apa? Mestinya Yusuf bisa dia bunuh loh. Kira-kira mengapa Potifar nggak membunuh Yusuf? Cuma dimasukkan penjara. Ada kemungkinan Potifar sebenarnya curiga sama istrinya juga itu. Mungkin selama ini istrinya menimbulkan gejala-gejala aneh gitu. Mungkin Potifar tahu sedikit mungkin ya. Atau dia sudah mengasihi Yusuf dan dia nggak tega juga. Campuran dari semua itu. Sehingga Yusuf cuma dimasukkan ke penjara. Tidak dibunuh oleh Potifar. Ya. Tapi ini tragis loh. Yusuf itu baik, kerjanya baik, ya, prestasinya luar biasa, tapi tetap aja difitnah. Masuk penjara lagi. Tragis ya. Ini tragis loh sebenarnya. Tetapi, nah ini yang penting.
Kita lihat dulu berikutnya. Ayat 20 kita baca dulu. Tadi sudah ayat 20, 21. Nah, ini yang penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi apapun, dalam teks ini, di ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kalimat ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, itu selalu muncul ketika Yusuf baru mengalami tragedi. Ketika Yusuf dijual sampai ke Mesir, di ayat 2 masih ingat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ketika Yusuf masuk penjara, ayat 21-nya sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di mana Yusuf ada, ia dikasihi. Ayat 22. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Tuh, aneh kan? Ini luar biasa ya. Di rumah Potifar dikasih kesempatan untuk dipercayai mengelola seluruh rumah dan isinya. Seluruh aset. Di penjara, masuk penjara, dipercaya oleh kepala penjara untuk menangani para tahanan dan juga semua urusan penjara. Dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuflah yang mengurusnya. Luar biasa ya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Persis Potifar. Yusuf sangat dipercaya sehingga semua dikasih Yusuf, udah nggak dikontrol. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Kepala penjara percaya penuh kepada Yusuf. Waduh, luar biasa ya. Jadi Yusuf ini memang luar biasa. Jadi tidak heran kalau Tuhan menyertai terus. Kalau Yusuf itu nggak luar biasa, Tuhan juga tidak akan menyertai. Ya, oke, kita kembali ke slide dulu sebentar. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi Yusuf menang terhadap cobaan ini, yaitu dicobai oleh istri Potifar. Mengapa menang? Ini menjadi pelajaran buat kita. Sebab banyak orang jatuh kalau dicobai. Apalagi anak muda. Gampang jatuh mungkin ya. Karena banyak orang datang kepada saya bertanya, Pak, saya nggak bisa lepas Pak dari dosa yang satu itu. Ini anak-anak muda ini. Saya bilang, nggak ada yang nggak bisa lepas. Kamu mau atau tidak, begitu aja. Perhatikan Yusuf. Yusuf mengapa ia bisa menang? Yang pertama, ia sangat menghormati kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepadanya untuk mengelola dan menjaga segala miliknya, termasuk istrinya harus dijaga. Ia menghormati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Maka ia tidak mau jatuh, tidak mau melakukan ajakan istrinya Potifar. Karena ia sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Banyak orang kalau dikasih kepercayaan, disalahgunakan, dijadikan bendahara korupsi, disuruh bekerja malah kalau tidak ada tuannya malas. Banyak orang kalau dipercaya ya, seringkali berkhianat. Tidak bisa menghormati kepercayaan yang diberikan.
Banyak orang diberi tugas apa, nggak dilakukan dengan benar. Nggak bertanggung jawab hidupnya. Maka tidak heran kalau mengalami banyak masalah dalam hidupnya, tidak diberkati. Yusuf sangat menghormati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yusuf adalah seorang yang setia dan bisa dipercaya. Perhatikan kalimat itu, setia dan bisa dipercaya. Bisa diandalkan. Makanya semuanya, kamu aja yang pegang Yusuf. Gitu. Nah, seluruh milik Potifar dalam kekuasaan Yusuf. Kecuali tentu saja istri Potifar, tidak boleh. Ya. Perhatikan paralelnya. Dahulu Adam gagal. Ia melanggar satu-satunya larangan di Eden. Tetapi Yusuf menang terhadap pencobaan satu-satunya itu, yaitu dari istri Potifar dalam hal seks. Semua di rumah itu boleh ia atur, kecuali istri Potifar. Kalau itu tidak boleh disentuh. Dan kali ini Yusuf menang. Adam dulu kalah di Eden. Tidak boleh makan buah, malah makan. Tapi Yusuf menang. Mengapa? Karena ia sangat menghormati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, Yusuf sangat sadar akan penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Banyak orang zaman sekarang katanya percaya Tuhan, tapi berbuat dosa, curang hidupnya, berani pelit, berani jahat. Berarti ia tidak menyadari Tuhan ada dalam dirinya, Roh Kudus menyertai. Gak percaya itu namanya. Sebab kalau ada Roh Kudus, kita takut berbuat dosa. Ada Roh Allah loh. Kan begitu. Kalau ketemu kuburan, takut. Ini takut. Berarti nggak menyadari akan kehadiran Tuhan, itu artinya. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, nggak ada yang kutakutkan. Ada Tuhan dalam diri kita. Ada Roh Allah. Roh Kudus. Ada amin nggak ini? Amin ya. Kita bisa menang kalau memiliki integritas yang sama. Kalau kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu diberi karunia sulung roh. Kalau kita diberi kepercayaan oleh manusia saja, kita harus pegang kepercayaannya itu, jangan mengkhianati. Integritas, jangan jadi sandungan. Banyak loh yang diberi tugas, akhirnya kita kecewa. Karena ternyata dia tidak bisa dipercaya. Waduh, banyak orang di dunia ini tidak bisa dipercaya. Padahal yang namanya iman itu cirinya adalah bisa dipercaya. Kalau seseorang beriman, ia harus bisa dipercaya, punya integritas, setia, itu artinya iman. Kalau seseorang tidak setia atau tidak punya integritas, atau tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya, itu orang tidak beriman artinya. Jangan salah ya. Yusuf menang bukan ringan. Ia sangat menghormati kepercayaan. Nanti rusak kalau enggak. Dan ia sangat menghayati kehadiran Tuhan dalam dirinya. Penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita mau menang terhadap pencobaan, ingat tuh yang pertama. Kita harus ingat selalu ada Roh Kudus dalam diri kita. Penyertaan Tuhan dalam diri kita. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Harus bisa dipercaya. Sehingga manusia lain akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Potifar dan kepala penjara. Ia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya Yusuf. Hidup cuma satu kali, jangan sampai jadi sandungan. Ya. Oke. Akhirnya Yusuf di penjara. Ya, tetapi Tuhan besertanya. Ya. Kembali Yusuf dipercaya. Dimanapun, kalau orang benar itu, ia dipercaya. Tentu saja ada kasus-kasus di mana orang benar malah dianiaya, betul. Tapi dalam keadaan yang normal,
harusnya setiap orang percaya yang bisa dipercaya, itu pasti disukai. Seperti Yusuf. Yusuf di penjara pun, kepala penjaranya yang suka pada Yusuf. Dan semua diberikan kepada Yusuf. Suruh Yusuf yang mengelola. Seolah-olah Yusuf dijadikan manajer di penjara itu. Luar biasa ya. Yusuf, dimanapun Yusuf disukai. Nah, jadi kalau orang melihat Yusuf, semuanya diberikan kepada Yusuf, didelegasikan. Tugas-tugasnya pekerjaan Potifar yang perlu dikerjakan di rumah diberikan Yusuf semua. Sekarang kepala penjara, semua tugasnya diberikan ke Yusuf. Nanti suatu hari, Fir'aun akan melakukan hal yang sama. Ya, lesson learned. Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menangkap hikmat setiap kali kita membaca Alkitab. Yang pertama, Yusuf perhatikan baik-baik. Yusuf tidak pernah mendendam kepada saudara-saudaranya. Padahal saudaranya berniat membunuhnya. Bahkan akhirnya menjualnya sebagai budak. Di rumah ia disayang-sayang, ini dibuang sebagai budak. Tapi Yusuf tidak pernah loh dicatat ia dendam terhadap saudaranya. Ia nggak dendam. Ya. Yusuf tidak frustasi juga dengan tragedi yang ia alami. Mungkin ia periang kali ya. Jadi menyenangkan kalau orang melihat dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, inilah yang paling penting. Dan Yusuf sangat menyadari hal itu. Jadi kalau kita hari ini menyadari penyertaan Tuhan dalam diri kita, itulah yang paling penting. Yang keempat, Yusuf memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kompeten, ahli maksudnya, dalam pekerjaan, dapat diandalkan, bisa dipercaya. Siapapun yang bertemu dengannya akan melihat bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga Yusuf akan diberi kepercayaan untuk memimpin, untuk mengelola. Ini kehebatan Yusuf nih. Setiap orang yang melihatnya jatuh hati. Sayang Yusuf dan percaya. Percaya bahwa Yusuf bisa memimpin dan mengelola. Semua diberikan. Wah, ini suatu luar biasa. Yusuf ini cirinya. Ya. Di umurnya yang masih muda, Yusuf memiliki integritas yang sempurna. Yang pertama, ia tidak mau bersalah kepada tuannya. Kepada Potifar, ia tidak mau bersalah. Yang kedua, tentu saja ia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Tidak mau. Ini adalah Yusuf. Jangan sampai kita umat perjanjian baru yang sudah ditebus oleh Kristus, malah di bawahnya Yusuf. Karakternya. Banyak sekali ya, orang yang kalau kita perhatikan meskipun sudah Kristen, tapi dendaman sama saudara-saudaranya. Ini perhatikan Yusuf, yang salah siapa? Saudaranya bukan? Jadi kalau Yusuf dendam mestinya wajar ya, tapi enggak loh. Yusuf tidak mendendam. Ya. Banyak orang kalau mengalami tragedi frustasi. Yusuf enggak tuh. Dan banyak orang tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yusuf sangat menyadari. Sehingga dicatat di Alkitab, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf memiliki kepribadian yang menyenangkan. Banyak orang di dunia ini, kepribadiannya nggak menyenangkan. Kalau dikasih tugas bersungut-sungut. Kalau dikasih tugas sembrono, hasilnya nggak bagus. Kalau dikasih tugas mengelola keuangan malah diuntungi. Korupsi. Kalau dikasih tugas untuk menolong orang, pasang harga. Hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak mau belajar, nggak bisa diandalkan. Sehingga orang kalau melihat orang seperti itu, nggak mau deket-deket, orang ini nggak bisa dipercaya.
orang ini malas, orang ini attitude-nya negatif. Yang salah itu siapa kalau seseorang sulit hidupnya? Ya karena ia tidak bisa dipercaya, tidak bisa memimpin seperti Yusuf, tidak punya integritas. Terhadap tuannya aja nggak setia yang di bumi, apalagi terhadap Tuhan. Ya, biasanya kalau orang masih muda, integritasnya nggak ada. Bahkan yang sudah berumur usia lanjut juga banyak yang tidak punya integritas. Jahat gitu. Di internet suka menyerang orang, suka jelek-jelekin orang. Jauh karakternya dibanding Yusuf. Ya, makanya Tuhan tidak menyertai kalau orang karakternya buruk, nggak mau berubah lagi. Kalau mau berubah, Tuhan sertai tentu saja. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar dari kasus demi kasus di Alkitab. Suatu hari kalau kita sudah sampai banyak kasus, kita akan merangkainya menjadi gambar besar. Itulah kesimpulan yang Alkitabiah. Makanya kita belajar perlahan-lahan, tapi berusaha menggali konteksnya dengan benar. Jangan asal baca cepat-cepat terus hilang poin-poin pentingnya. Rugi kita. Karena Alkitab ditulis itu supaya kita bisa belajar. Sengaja Tuhan memberikan Alkitab. Ya. Nah, ini pertemuan kita yang lalu, perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat ini terus berlangsung sejak zaman dahulu sampai zamannya Tuhan Yesus. Nanti ketika itu akan menarik untuk dibahas. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita belajar Alkitab, jangan sampai lewat begitu saja terus tidak mengerti. Ternyata di setiap ayat, di setiap paragraf atau perikop, itu ada hikmat yang luar biasa yang bisa kita tangkap. Tuhan menyertai Yusuf bukan karena tidak ada alasan, karena Yusuf memang pantas disertai Tuhan. Yusuf masih muda, perlu pimpinan, tapi punya integritas. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Yusuf bandel, jahat, tidak mau dipimpin, pasti Tuhan tidak menyertai, pasti. Ya. Tapi jangan dibalik, Tuhan menyertai, makanya Yusuf baik. Tuhan yang memprogram otaknya Yusuf. Memangnya Yusuf robot biologis? Bukan, manusia bukan robot. Jadi nggak ada itu Tuhan menggerakkan, mengambil alih kesadaran seseorang supaya seseorang selamat. Nggak ada itu. Seseorang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Kalau orang dendam terhadap orang lain, Tuhan pasti tidak berkenan. Yusuf aja nggak pernah dendam. Padahal Yusuf diperlakukan sangat tidak adil. Yusuf juga nggak dendam sama istri Potifar atau sama Potifar. Nggak. Kalau sifat yang ini kita harus akui Yusuf hebat. Nah, kita pun harus tidak kalah. Ingat kita umat perjanjian baru yang sudah disertai Roh Kudus. Kalau enggak, sia-sia hidupnya. Amin ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau malam ini kami diingatkan bahwa integritas Yusuf luar biasa. Ia tidak mau bersalah kepada Tuhan. Ia tidak mau bersalah kepada manusia. Sehingga hidupnya tidak menjadi sandungan. Kemana saja ia pergi, ia dikasihi, ia dipercaya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar terus. Kami mau menjadi seperti Yusuf yang punya integritas sempurna. Yang kalau disakiti, tidak sakit hati, tidak dendam. Kami mau menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati program ini, agar setiap firman yang kami sampaikan, yang kami bahas, berasal dari Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Dan program ini boleh diakses sampai ke ujung dunia, dimanapun umatmu berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya
berkat Tuhan sudah mengalir kepada kami semua. Haleluya, mari semua percaya katakan, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.